Lakukan PSBB ketat di DKI Jakarta, maka warga diminta untuk kerja dari rumah atau WFH. Hanya ada 11 jenis usaha esensial yang diperkenankan tetap bekerja di kantor. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ketat akan diberlakukan di wilayah DKI Jakarta mulai Senin depan. Dengan diterapkannya PSBB ketat, maka sebagian besar perkantoran menerapkan bekerja dari rumah atau work from home WFH. Hanya ada 11 jenis usaha esensial seperti masa PSBB ketat sebelumnya yang diperkenankan tetap bekerja di kantor. Tapi Pemprov DKI Jakarta juga akan mengevaluasi izin perusahaan non-esensial yang sebelumnya diperbolehkan beroperasi. Pemberlakuan PSBB ini bukan berarti meliburkan kegiatan perekonomian. Hanya saja kembali menugaskan warga untuk bekerja dari rumah agar penularan COVID-19 bisa ditekan. Kegiatan usaha masyarakat tetap jalan terus, kegiatan kantor juga tetap berjalan, tetapi perkantorannya dan gedungnya tidak diizinkan beroperasi. PSBB ketat pernah diberlakukan di ibu kota ketika masa awal COVID-19 merebak di tanah air. Pada PSBB kali ini, Anies Baswedan mengambil keputusan tersebut dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, di antaranya ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi. Keputusan ini juga mengikuti aturan Presiden Joko Widodo yang meminta kesehatan lebih dipentingkan. Dengan semakin meningkatnya angka konfirmasi positif COVID-19 di DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memberlakukan PSBB secara total. Pasca ditetapkannya PSBB transisi, angka positif COVID-19 di DKI Jakarta kembali meningkat. Oleh sebab itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil kebijakan dengan kembali memberlakukan PSBB total di wilayah DKI Jakarta. Dengan demikian, sejumlah kantor akan kembali memberlakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH) kepada para karyawan. Salah satu yang terdampak dari diberlakukannya PSBB adalah usaha hiburan yang tidak diperbolehkan beroperasi selama kebijakan PSBB belum dicabut. Sejumlah tempat rekreasi di DKI Jakarta seperti Taman Marga Satwa Ragunan, Monas, Taman Rekreasi Ancol, dan Taman Kota tidak akan menerima pengunjung. Selain tempat hiburan, dampak PSBB juga dirasakan oleh industri kuliner. Meskipun tetap diperbolehkan beroperasi, namun tidak diperkenankan menerima pelanggan yang akan makan di tempat. Selain itu, kegiatan belajar mengajar juga akan tetap dilakukan secara daring. Berbagai aktivitas di luar rumah kembali dibatasi dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Salah satunya tutupnya Masjid Raya selama PSBB. Dengan kembali diberlakukannya PSBB di wilayah DKI Jakarta, sejumlah pembatasan yang sebelumnya telah dicabut selama PSBB transisi kini kembali diberlakukan. Di antaranya WFH bagi pegawai di perkantoran non-esensial, tempat hiburan, restoran, dan tempat ibadah. Selama diberlakukannya WFH, Masjid Raya dilarang buka. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan Masjid Raya adalah masjid yang memiliki jamaah dari berbagai wilayah. Sementara bagi masjid dan tempat ibadah kecil yang berada di permukiman warga, seperti di komplek perumahan dan di perkampungan, masih diperbolehkan buka. Tempat ibadah di permukiman memiliki jamaah yang relatif terbatas, umumnya hanya dari kalangan warga permukiman terkait. Bagi kawasan dengan jumlah kasus positif COVID-19 tinggi, peribadatan dilakukan di rumah masing-masing. Saudara, pemberlakuan PSBB ketat di DKI Jakarta memberikan sejumlah dampak di masyarakat. Selain WFH dan penutupan tempat hiburan, ada sejumlah ketentuan dalam pelaksanaan PSBB di Jakarta. Kita simak selengkapnya dalam infografis berikut ini. Ya, saudara.